lulus jadi beban orang tua lagi. Kamu ngerasa ada ini nggak? Ada beban tersendiri nggak? Atau ya udah karena orang tua aku sih nggak ada masalah gitu, nggak ada tuntutan. Jadi kamu sendiri juga biasa aja gitu. Kayaknya aku tetap ngerasa bersalah deh. Gimana pun ya, harusnya memang udah tidak seharusnya di rumah aja, Mhm. tidak seharusnya di rumah aja dalam tanda kutip ya. Iya, Tapi masih di sini pengen nangis. iya, pengen nangis nggak sih? Jadi yang habis di wisuda kemarin bulan Februari, Februari, ya, Februari. gimana menghadapi corona? Uh, Susah banget ya, karena ya untukku pribadi, aku kan pengennya nyari kerja ya, Ya, maksudnya bukan yang kerja sendiri, membentuk usaha sendiri. Untuk kerja sama orang tuh lowongannya jadi nggak cuman terbatas tapi menyusut jauh sekali. iya bener. Ngerasain juga. Paling nggak untuk beberapa event pun yang ya kadang aku samperin, aku jadi volunteer juga lagi bener-bener nggak jalan kan. Jadi kayaknya memang harus di rumah deh. Iya deh kayaknya. Karena Eh, juga Emang menghambat gini, Tang, ya, misalkan menghambat. kita berandai-andai nih, berandai-andai kalau corona nggak ada. Andai kan corona nggak ada. Sebenarnya kamu tuh mau ngapain sih habis wisuda? Yang jelas pertama cari kerja sih. Itu yang paling paling utama banget. Ya kemarin udah sempet juga, tapi belum ada panggilan juga. Kayaknya aku kepikirannya baru itu sih, sama ya ini alhamdulillahnya juga ada pengen produktif dan lagi coba buat podcast. Wih, Ditonton aja podcast tentang itu yang bisa ini aku lakuin sih, semoga berguna aja iya sih. kayak gitu. Iya sih, kayaknya emang di rumah itu kita harus apa deh gitu ngelakuin yang semoga juga bisa bermanfaat juga kan buat orang lain gitu ya. Sebisa kita bikin podcast, bikin kayak gini, YouTube kayak gitu dan sebagainya gitu ya. Promosi diri ya Anda ya. eh Terus apa namanya di rumah gimana nih perasaannya? Maksudnya gini, kan sorry banget nih Tang, kalau misalnya aku nanti kata-katanya agak ada yang kurang enak itu. Kan habis wisuda, pasti orang tua kan juga berharap lebih kan sama kita. Kita pun juga punya harapan lebih agar kita bisa menghasilkan uang gitu. Sedangkan di rumah kan siapa nih yang harus mengcover kebutuhan? Nah, kebetulan juga ini kan orang tuaku salah satu orang yang terkena, bukan PHK ya. Jadi sekarang masuknya selang-seling, Hmm. sehari iya sehari enggak, tapi gajinya juga jadi 50% kayak Oh, gitu. Dan efeknya ya penghematan luar biasa sih. Ya bayangin aja, untuk yang tadinya 100 dan langsung ke 50% tuh ya cukup sulit. Sejauh ini sih yang paling diandalkan uang tabungan sih, hmm, yang penting banget itu. Yang saat ini kayaknya kerasa penting banget ya uang tabungan, iya enggak sih? iya sih. Uang Kayaknya simpanan emang atau kita, apa. iya, kayaknya emang kita tuh tabungan tuh harus dipakai karena ini memang situasi yang penting. Terus kita harus penghematan sana sini. Pokoknya kalau nggak kebutuhan pokok itu nanti-nanti dulu deh gitu mau ngeluarin uang gitu. Iya, jadi bikin mikir-mikir banget lagi nggak sih Iya. Tapi ini nggak sih Tan kan untuk. maksudnya gini, kuliah kan jadi beban orang tua. Maksudnya dibiayai orang tua. Terus sekarang
udah lulus jadi beban orang tua lagi. Kamu ngerasa ada ini nggak? Ada beban tersendiri nggak? Atau ya udah karena orang tua aku sih nggak ada masalah gitu, nggak ada tuntutan. Jadi kamu sendiri juga biasa aja gitu. Kayaknya aku tetap ngerasa bersalah deh. Gimana pun ya, harusnya memang memang udah tidak seharusnya di rumah aja, Mhm. tidak seharusnya di rumah aja dalam tanda kutip ya. Iya. Tapi masih di sini, makanya aku berusaha tetap melakukan sesuatu sih, walaupun ya nggak menghasilkan, tapi kayaknya orang tua juga bakal ngerti deh Hmm. Iya sih. menurutku. Karena situasi kondisinya juga kayak gini gitu. Kalau orang tua nggak mengerti juga ya gimana gitu kan. Iya, akhirnya mau nggak mau mengerti sih. Mhm. Tapi ini pas corona kayak gini kamu masih mencoba untuk daftar pekerjaan gitu nggak? Ah, daftar. Nah, ini sih aku ada gimana ya? Harusnya ini juga bukan jadi beban pikiranku sebenarnya. Tapi aku ngerasa aja gitu, wah kasihan banyak banget yang di PHK, yang tiba-tiba diputus kerja. Tapi kok aku malah kayaknya daftar jadi nggak enak. Hmm. Beban aja sih, ah, lebih ke itu. Tapi tetap daftar gimana karena butuh kan, namanya duit bro. Nggak usah naif lah. Oh. Jadi kamu lebih ke kayak kasihan nih teman-temanku juga ada yang di PHK. Terus kalau misalnya aku cari pekerjaan, apa namanya kayak kasihan gitu ya buat mereka gitu. Mereka yang butuh pekerjaan juga gitu. Ya, ya, tapi walaupun harusnya nggak tahu sih harusnya kayak gitu apa enggak, tapi aku rasanya kayak gitu sih. Iya, iya. Iya sih, kita bayangin aja nih, yang udah dapat kerjaan aja tuh kena PHK, atau setidaknya kerjanya itu cuma separuh gitu. Apalagi mungkin sebagian orang yang baru lulus, harusnya cari pekerjaan, kan susah juga, ya nggak? Iya banget. Apalagi yang kayaknya perusahaan juga bakal mikir kenapa aku harus ngerekrut yang baru kalau mempertahankan pun susah Hmm, kayak gitu. iya. Beban banget sih. Enggak tahu ya kalau untuk kayak Wanci yang kerjanya per event gitu kayak gimana, berpengaruh juga nggak sih? Pastilah, pasti terpengaruh lah. Aku kan kerjanya itu di sebuah yayasan yang itu kayak project gitu loh, per project. Apalagi aku kan sering banget ngisi kayak pelatihan-pelatihan karena emang aku tuh di bidangnya kayak gitu. Nah, eh, di situasi yang kayak gini tuh aku banyak banget project yang akhirnya ditunda atau malah project itu dibatalkan karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tahun ini gitu. Jadi harus reanggaran mungkin tahun depan. Itu. Oh, Habis itu bahkan aku kan tahun ini pun ditunda juga, maksudnya nggak dilakuin tahun ini. enggak karena tahu nggak sih Tan, ini tuh diprediksi tuh sampai akhir tahun. Nggak mungkin selesai dalam setahun 2 tahun kayaknya. Pengen nangis. Iya, pengen nangis gak sih? Kayaknya itu berat banget gitu. Terus kan nggak mungkin juga kita dengan kondisi kayak gini terus kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Habis itu aku juga freelance MC, moderator dan sebagainya. Semua acaranya itu ditunda atau ada yang bilang aku tuh udah dibatalin ya Mas, mohon maaf gitu. Itu kan aduh kayak turun drastis banget. Bulan Maret aja tuh, bulan Maret tuh terhitung ada berapa ya? 5 event. 5 event yang aku batalin. Itu Maret. MC Miskin ya berarti. itu ya MC 5. Belum pelatihan tuh banyak banget yang ini yang dibatalin. Cuman ya mau gimana lagi, semua orang juga mengalami ini. Aku juga nggak mungkin kalau misalnya apa namanya harus Mau mengeluh, nyalain. menyalahkan juga mau menyalahkan siapa gitu. Yang penting sih aku Hmm. tetap optimis gitu. Apapun aku kerjakan lah kayak gitu. So ini ya, ini salah satu bentuk pekerjaan Anda ya. Iya sih, ya aku sih mikirnya gini ya, ini tuh nggak untuk cari uang sih, mungkin untuk awal-awal. Tapi aku pengen bangun media mungkin. Aku kayaknya butuh media buat nggak tahu ke depannya gitu. Tapi kalau kayaknya kalau kita punya media itu enak ke depannya gitu.
mau promosi, mau apalah, mau share dan sebagainya itu lebih enak. Iya nggak sih? Iya sih, aku juga ngerasa Terus ini kan apalagi apa? apa apalagi media sekarang tuh kayaknya bisa jadi penting banget, saking pentingnya apapun yang diakses dari media tuh bisa jadi yang berguna, bisa jadi berguna banget, yang enggak ada manfaatnya malah bisa jadi hoax. Hoax kan awalnya banget dari media ya mesti ya. Iya betul, betul banget gitu. Apalagi di situasi yang kayak kita harus di rumah. Kalau misalnya kita tuh nggak punya media, kita tuh kayak, aduh kita mau ngapain gitu. Aku tuh nyesel Rusak. karena, iya nyesel karena mulainya itu baru sekarang. Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Kalau dari dulu kayaknya sekarang aku udah punya media terus tinggal gunain kan enak gitu. Ya cuman nggak apa-apa sih. Bener banget lagi, aku ngerasa kayak gitu tau. Iya. Aku ngerasa harusnya harusnya bertumbuhnya udah dari lama, tapi kenapa baru sekarang kan. Iya. Harusnya ini udah bisa jadi bermanfaat lebih kayak gitu, bisa bermanfaat lebih, tapi ya tetap nggak ada kata terlambat ya untuk memulai sesuatu, Betul. harus optimis. Ya. Terus ini Tang, ke depan kamu mau ngapain nih? Karena kan ini tuh kayaknya nggak mungkin dalam waktu sebulan dua bulan Tang. Ke depan mau ngapain? Kalau misalnya kamu mau berkarya, oke lah itu idealis, oke lah itu buat isi kegiatan gitu. Cuman kan kita juga nggak menghasilkan uang. At least kayak kita tuh manusia yang membutuhkan uang juga gitu. Tabungan kita seberapa sih untuk bisa mengcover gitu. Ke depan mau ngapain? Jujur kalau ditanya sekarang kok belum tahu sih aku akan seperti apa bahkan, tapi ya aku yang jelas aku pasti bakal usaha sih, maksudnya berusaha untuk apapun yang bisa aku lakuin yang terbaik ya yang terbaik, tapi untuk spesifiknya kayak apa bahkan saat ini aku mikir pun nggak bisa. Aku sama sekali nggak tahu dan gimana ya, aneh ya aku ya. Iya sih. Wah, aku jadi mikir nih. Sorry loh, aku tidak bermaksud, cuman kayaknya kita harus harus gini deh, harus mikirin karena kalau nggak mikirin juga apa ya, ya ke depan kayak nanti kita nyeselnya tuh di belakang. Kenapa sih aku nggak dari dulu gitu memulainya? Kayaknya emang kalau mau sukses tuh harus dipikirin gitu. Proses pemikiran tuh salah satu itu, salah Iya satu sih, bentuk sukses, awal sukses. juga sih ini situasi kayak gini. Oke, terima kasih telah ngasih aku pikiran ya. Ya. Ini kamu ini nggak sih Tang ngikutin program pemerintah nggak? Kan pemerintah itu kalau nggak salah dengar sih memunculkan program Pak Jokowi itu memunculkan program yang waktu dulu kampanye itu namanya apa sih? Kartu Prakerja kalau nggak salah. Kamu tahu Iya, nggak? iya benar-benar. Kemarin kan baru diumumin juga kan ya, yang lolos seleksi tahap satu, seleksi kayak batch satu atau sesi satu lah. Oh gitu. Barusan aja. Kalau nggak salah Sabtu apa ya kemarin ini. Aku ngikutin dan daftar juga sih, aku daftar kartu prakerjanya Terus karena udah lolos. nggak lolos. Oh, nggak lolos. Ini menurutku kayaknya ya, Hmm. kayaknya niatnya sih baik, tapi masih belum tersampaikan dengan baik dan halangan-halangannya masih banyak sekali sih. Hmm. Kayak yang aku baca itu kan dari banyak sekali dan disaring jadi cuman berapa ya. Hmm. Dan penyaringannya pun model yang kayak gimana aku juga nggak tahu. Ya. Tapi ada orang yang sampai daftarin itu pakai, satu orang nih daftarin pakai banyak KTP Hah? dan uh, ada 5 yang lolos kalau nggak salah. Aku baca di Twitter itu. Seriusan? Dan seriusan itu nggak tahu mungkin ini kesalahannya siapa ya, atau memang nggak ada yang bisa disalahkan, tapi kayaknya ya selalu adalah sistem baru, Iya. ada kesalahan, Iya. wajar. Kalau mau menyalahkan yang
ini tadi bisa dapat 5 karena daftar pakai KTP orang yang bukan dia sih. Iya. Tapi juga Gitu. salah sistemnya Prakteknya juga masih, dong. Iya nggak? mm-mm. Salah sistemnya juga dong. Iya, mungkin pertimbangan apa sih baik buruk resiko-resikonya masih kurang dibahas dengan baik. Jadi pada prakteknya banyak sekali ketidak tepat sasaranan Betul. itu. Iya sih. Tapi aku yakin sebenarnya niatnya baik sih, tujuannya pun baik Iya, untuk cuman kan ada niat pelatihan baik. kan juga kan. Iya, niat baik, cuman kan harus caranya juga baik juga. Maksudnya caranya baik itu ya sistemnya juga harus dibangun dengan cara yang baik, mekanismenya juga cara yang baik, gitu-gitu kan. Tapi animonya tuh luar Iya, biasa loh, Tang. Aku tuh kemarin tuh kalau nggak salah berapa ya? Ribuan gitu, berapa ya? Yang pokoknya banyak kok yang daftar tuh. iya banyak dan aku cukup kaget sih dengan animonya. Tak pikir nggak bakal sebanyak itu dan masyarakat banyak yang pesimis. Nek, kalau Wanci sendiri daftar nggak sih? Apa mengikuti nggak sih? Aku tuh mau daftar sebenarnya, cuman tuh masih kayak mikir-mikir gitu dulu loh, Tang. Kayak maksudnya, aku tuh bener-bener apa ya minus informasi tentang itu. Cuman di Instagram tuh kan muncul kan kayak gitu kayak ayo daftar dan sebagainya. Terus akhirnya tuh aku bikin akun, tapi kan itu belum sampai selesai kan. Maksudnya prosesnya kan masih Mm-mm. panjang gitu-gitu. Kayaknya ada assessment dan sebagainya juga kan. Kayak Iya, gitu. Nah kayak gitu. Nah tahap nanti satu aku administrasi. apa? Tahap satu tuh administrasi kalau nggak salah. Hmm, Jadi nanti lolos. Kemarin udah sempat ngisi juga sih kita ya. ini siapa? Ngisi soal-soal kayak gitu nggak sih? Aku dapat tuh Oh, iya. yang ngisi Ya di mungkin itu tahap selanjutnya kali ya. mm-mm. Ya itu masih ya disayangkan aja sih. Iya. Ya, Mungkin semoga sih ada perbaikan. Yang namanya program baru, sistem baru kan pasti ya nggak sempurna lah, Tan. Gitu. Apalagi buatan ya iya, benar. buatan manusia di situasi kondisi yang seperti ini. Jadi dan itu kayaknya apa ya serba mendadak gitu loh, serba bukan mendadak sih, tapi dicepet-cepetin gitu lah. Jadi kayak Ya seolah benar sekali. Iya, mungkin jadi, ada terburu-burunya, hmm, tapi jadi ada harapan sih. Paling nggak ada harapan di kartu prakerja itu untuk menolong orang-orang yang sasarannya. ya, Aku ya. berharap itu aja dari itu. Hmm. Terus ini nggak sih kalau lolos di kartu prakerja itu apa namanya harus ikut pelatihan gitu nggak sih kayaknya? Eh, harus apa enggaknya nggak tahu ya. Apa mungkin nanti kalau enggak cuman resikonya hangus, alokasi dananya atau memang paling nggak harus dipakai, nggak tahu juga sih. Oh, Tapi kan maksimal maksimal berapa sih, satu ya? Kalau satu, nggak salah aku kalau nggak salah kemarin. aku tuh kita tuh nggak menerima uang secara full, tapi tuh ada yang sebagian tuh buat pelatihan gitu loh, Tang. Hmm, maksudnya kita daftar daftar pelatihan itu dengan alokasi segitu kan? Iya, oh, dengan Maksudnya kita nggak menerima benar-benar duit kan? enggak, kita tuh enggak yang Hmm, full duitnya tuh enggak full kayaknya. Jadi sebagian tuh iya memang. secara otomatis, sebagian secara otomatis terpotong buat pelatihan itu. Iya dan ini sih banyak juga kan kontroversinya tentang pelatihan-pelatihan itu, Oh pelatihan iya, online itu. yang itu kan staf khusus milenial yang ruang guru kan. Iya, itu nggak tahu sih kayak gimana. Ih, itu nanti aja buat bahasan nanti aja deh. Oh iya, Jangan sekarang, Tan. oke, bocoran. Iya. Ini lupakan kartu prakerja gitu. Oke, Kita mau balik lagi ke apa namanya ke jadi pengangguran gitu ya, kesulitan cari pekerjaan. Sebenarnya tuh aku lihat beberapa tuh masih ada yang buka lowongan tang, tapi tuh lowongannya tuh di Tangerang gitu-gitu, di Depok, di Jakarta. Gila nggak? Psikologi ada di sana. Kenapa aku bilang gila? Karena di sana tuh kan epicentrumnya
Indonesia, maksudnya epicentrumnya pandemi ini di Indonesia. Aku sih mau berandai-andai sih, kalau misalnya kamu keterima pekerjaan di sana, kamu mau nggak sih kerja di sana? Tapi serius memang ada yang masih buka sampai sekarang pun. Ada. Jadi kayak misalnya retail tuh masih ada. HR tuh juga masih ada kok beberapa perusahaan gitu, perusahaan telekomunikasi kan sekarang sedang berjaya-jaya gitu dan sedang membutuhkan. Ya, eh, gimana ya? Kayaknya pertimbangannya banyak sih, termasuk pertimbangan dari orang tua. Kayaknya yang lebih nggak setuju orang tua deh, Oh, pastinya. benar-benar. Kalau aku sih, gimana ya? Aku gas-gas aja sih. Iya sih. Aku sih juga mikir gitu. Kemarin tuh sebenarnya aku mau kerja. Cuman, maksudnya kerja keluar gitu. Orang tua aku yang nggak membolehkan. Karena ngapain sih situasinya kayak gini? Toh kalau misalnya kamu kerja, nanti kamu nggak bisa pulang. Ini tuh bentar lagi mau Ramadan, mau Lebaran gitu. Pengennya kumpul sama keluarga. Gitu-gitu. Jadi kayak, apa sih ada faktor-faktor Ramadan, Lebaran, gitu-gitu. Iya, dan nggak enak banget kan kalau uh, kita lebaran nggak bisa pulang dan jadi Iya. pikiran orang tua. Itu sih lebih ke yang jadi pikirannya sih, yang lebih ganggu kayaknya. Jadi ya stay sebentar lagi lah, kayak gitu. Sedih, udah mau Terus, Ramadan loh. iya, ngomongin ini, besok kan udah mau Lebaran, udah mau Ramadan terus Lebaran gitu. Kalau Lebaran misal aja. kan kebutuhan semakin banyak tuh, Tang. Mm-mm. Gimana tuh buat ini memenuhi? Um, tetap sih, tetap nggak akan kayak Ramadan-Ramadan sebelumnya mungkin. Dan ini kayaknya bakal jadi Ramadan terberat Betul. untuk untukku seumur hidupku, mungkin ini yang terberat sih. Iya. Nggak pernah ngalamin Ramadan yang kayak gini. Iya. Eh, kita harus di rumah, harus bahkan beberapa TV sih aku bilang nyetop hiburannya. Mm-mm. Tapi untuk memenuhinya, tak pikir eh, cara satu-satunya adalah berhemat deh. Iya. Kayaknya kita Nggak itu harus hemat banget. banget banget banget. Ini aja tuh aku bulan ini tuh pengeluaran tuh paling cuman aku habiskan buat beli kayak pulsa, kuota, terus kalau makan kan sama orang tua ya, itu. Iya, Terus habis itu jajan-jajan gitu udah enggak ya. udah nggak banget, aku udah nggak jajan. Paling cuman sekarang tuh sanitarian kayak apa namanya sabun cuci muka, sabun buat tangan, gitu-gitu. Oh iya, iya, iya. Sanitarian kayak gitu yang dibutuhkan. Selain itu aku udah enggak gitu. Sama sekali ya. Iya sama sekali. Kalau kamu? Aku juga sebenarnya kenapa aku banyak jajan sebenarnya karena dulu tuh banyak nongkrong sih. Sekarang sama sekali udah nggak nongkrong, di rumah aja ya. Yang dibutuhin paling apa sih, rokok, kuota, kayak gitu sih nggak ada. Dan ada pun aku bakal mikir banyak kali sih, ini harus beli nggak ya, harus, pertimbangannya harus, bukan pengen ya, harus beli nggak ya, sebaiknya beli nggak ya, kayak gitu Iya. sih. Karena ya ini tadi, oke kalau ini cuman bakal berjalan sebulan 2 bulan ke depan, kalau 1 tahun bahkan lebih dari 1 tahun, Iya kayak makanya. gimana. Makanya dan jujur nih kalau secara pribadi tuh kayak eh, bertanya-tanya gitu dengan kebijakan pemerintah yang seperti sekarang tuh aku tuh bertanya-tanya sebenarnya sampai kapan ini tuh karena kalau di Cina gitu yang asalnya pandemi ini kan jelas di lockdown dan 2 bulan selesai. Kita kan sebenarnya sebulan lebih tuh kalau dihitung sejak tanggal 15 meskipun sebelumnya kita sudah mulai gitu. Karantina Sejak mandiri. 15 kan kita udah sebulan lebih gitu.
Tapi kan Iya, Indonesia kan melakukan apa PSBB dan menurut aku kan apa ya kurang ini loh tang kurang kurang efektif untuk tipe iya, masyarakat Indonesia yang apa ya yang agak ngeyel dalam tanda kutip sebagian atau bukan ngeyel sih tapi lebih ke kebutuhan perut gitu kebutuhan untuk mencari uang tuh juga harus dipenuhi gitu sedangkan apa namanya pemerintah kan nggak bisa mensuplai uang terlalu banyak atau makanan terlalu banyak, berbeda dengan Cina yang waktu itu memang benar-benar disuplai dari pemerintah. Jadi nggak bisa nyalahin masyarakat juga, karena kan mereka juga butuh uang, butuh makan. Kalau misalnya nggak keluar rumah juga, gimana coba? iya, susah juga keadaannya. Tapi aku masih ngeliat sih banyak yang keluar cuman untuk nongkrong Ya, karena alasannya bosen di rumah aja. Itu orang-orang kayak gitu yang masih bisa kita salahin sih. iya, Masih benar, dan banyak sih aku lihat masih yang kayak gitu. benar, benar. Ini loh, ya kayak postinganmu aja kemarin, yang sampai yang bilang pun bukan orang sembarangan, Pak Yusuf Kala, Ya, di mana beliau tuh orang yang kayaknya kalau ada bencana-bencana besar, beliau yang paling tanggap deh, iya nggak sih? ya, iya, benar, benar, benar banget, benar banget. Makanya kayak kalau aku sih, jujur kalau aku sih lebih memilih kayaknya Indonesia tuh di lockdown, tapi dalam jangka waktu misalnya 2 bulan selesai. Atau sebenarnya kalau kita tuh nggak telat, sebulan lockdown atau 1,5 bulan itu mungkin bisa selesai. Cuman ya aku kan nggak tahu nih anggaran pemerintah apakah bisa mengcover kebutuhan masyarakat gitu. Karena kan kalau di lockdown kan pemerintah harus tanggung jawab juga kan. Misalnya tanggung jawab memberi makan masyarakat, gitu kan aturannya. Terus apa namanya harus memberikan subsidi juga ke perusahaan setauku tuh kayak Oh gitu. iya, Mungkin jadi mungkin oh pemerintah tuh nggak mensanggupi itu kayaknya, atau mungkin apa ya tidak memiliki kapasitas sampai ke situ kayaknya. pun kayaknya loh, ini yang kayaknya bisa aku lihat, uh, banyak orang yang memang enggak nggak mau nurut dan kayak PSBB aja deh. Sekarang banyak banyak orang yang masih keluar, Hmm, uh, dan orang itu beralasan pemerintah nggak tegas nih, ya, uh, masyarakatnya kayak gini. Sedangkan ada juga aku dengar kemarin orang yang beropini bahwa pemerintahnya sendiri pun cuman ngeluarin ngeluarin himbauan. peraturan kayak gini tanpa ada pengawasan, tanpa ada apa. Jadi kalau disalahin pun, lah aku udah nerapin ini kok, kalian aja yang nggak mau nurut kayak gitu. Ya, Ada yang beropini kayak gitu juga. hmm, Sebenarnya yang paling penting kesadaran dari diri sih, ya, kesadaran bahwa kita tuh lagi di situasi yang nggak baik-baik aja. iya, Kita lagi di situasi yang semua orang susah, semua orang nggak bisa melakukan hmm, 100% apa yang mereka bisa lakukan biasanya, hmm, kayak gitu sih. Dan yes, ini baru banget juga kan di kita, jadi mungkin masa adaptasinya juga butuh waktu, kayak gitu. iya sih. Susah lah. Jadi aku sih berharap ini cepat selesai gitu ya, cepat. Aduh, rasanya tuh kayak udah sebulan di rumah tuh bosen gitu ya. Meskipun aku sendiri tuh bukan yang introvert-introvert banget gitu. Maksudnya bukan yang suka hura-hura, suka nongkrong-nongkrong tuh ya nggak terlalu. Paling nongkrong cuman sebagian orang aja. Cuman kalau setiap hari di rumah kan juga bete juga. Apalagi yang lebih penting adalah kita tuh susah mau usaha apa untuk mencari uang gitu ya. Mencari penghasilan tuh susah Ya, gitu. Mau cari pekerjaan juga, pekerjaan oke ada, cuman sangat terbatas, sedangkan yang daftar tuh banyak banget. PHK banyak banget di mana-mana. Terbukti juga ada beberapa teman aku yang di PHK. Kalau mau buka wirausaha, buka apa coba? Oke, bisa lah misalnya kayak buka masker gitu ya, jualan masker, jualan masker.
Tapi apa ya semua orang jualan masker, tuh siapa yang mau beli gitu kan? Kan udah banyak juga kan yang menggratiskan masker, Betul, menggratiskan hand sanitizer betul. Iya gitu. itu. Mau jualan apa lagi coba sekarang? Makanan. Ya kalau laku, ya nggak sih? Iya bener. Oh. Karena Susah temenku aja itu, keadaannya memang. iya, temenku aja tuh jualan gitu ya. Makanan gitu juga di pinggir jalan. Itu tuh turun drastis juga gitu. Apalagi kita yang misalnya kalau mau memulai usaha baru gitu ya, mau jualan. Orang yang jualan lama aja pada nggak laku, apalagi kita. Kasihan juga ya sebenarnya kalau orang yang udah mah dia harus keluar, tapi keluar pun yang terjual cuman dikit. Kasihan loh itu. Iya, iya sih. Kasihan, cuman kita juga kasihan sama diri kita sendiri. Iya, Kamu nggak kasihan sama dirimu sendiri? aku kasihan, tapi aku kasihan sama orang, kasihan sama aku. Kayaknya orang lain juga kasihan sama aku. Kasihan semua. Kamu kasihan nggak sih sama aku, Cik? Aku juga kasihan sama diriku sendiri. Dipupuk dong, pupuk, kasih pupuk. Terus sebaiknya yang bisa kita lakukan apa nih untuk supaya apa sih paling nggak bosen atau bahkan bisa berpenghasilan mungkin. Aku pengen deh kapan-kapan ngobrol sama orang yang lebih tahu gitu Iya, dari kita apa sih yang sebenarnya dilakukan. iya. Kayaknya Mengelola uang pun kayak gitu. aku ada satu temen yang dia tuh buka usaha dari rumah. Tapi usahanya itu juga digital gitu, Tang. Nanti deh kita coba undang kayak apa ya. Jadi dia kayak jualan Usaha apa? jualan foto. Nanti deh, nanti biar dia cerita. Kalau misalnya dia orang Jogja juga kok, bisa kayaknya berbagi. Nanti bisa Penasaran? di konten ini atau di podcastmu ya. Wah, aku takut kalau di podcastku. Aku bukan siapa-siapa. Ya ntar lah, ntar. Ini Di deh, sini Tang, aja di sini. terakhir. Apa? Terakhir, Mm-mm. kata-kata dari kamu penyemangat gitu buat teman-teman yang kondisinya seperti kayak kamu yang apa namanya baru lulus, baru wisuda, belum lama, baru berapa bulan, sebulan lah, satu setengah bulan, kesusahan cari pekerjaan, apa nih pesanmu buat dirimu sendiri dan juga buat teman-teman yang sama gitu. Oke, baru baru sekali deh aku suruh kayak gini tuh. Tapi aku pengen ngajak sih uh, untuk kalian yang ngeluh susah, untuk yang ngeluh dan ngerasa hidup kalian paling susah, enggak, kita semua susah, sama-sama susah. Tapi yang aku pengen ajak adalah, ayolah di kayak gini, mungkin ini waktunya kita untuk melakukan apa yang nggak sempat kita lakukan waktu kita punya kesibukan. Sekarang kan kita punya banyak waktu ya, cukup banyak waktu paling nggak untuk tidak ngapa-ngapain. Jadi ayolah, mungkin kita bisa produktif di tengah-tengah situasi seperti ini. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang kalau bisa berguna itu sangat baik sekali. Tapi kalau bukan nggak berguna, sesuatu pasti berguna. Pokoknya kalau nggak seberguna itu, kalian bisa ngisi itu dengan ya kalian melakukan sesuatu, siapa tahu itu bakal jadi sesuatu buat kalian ke depannya. Kayak gitu sih. Intinya produktif aja. Ya, iya sih. Intinya Kayaknya udah gitu aja sih. produktif. Termasuk apa yang kita lakukan ya. Iya, kita Semoga, kan berusaha. ya, semoga ini produktif dan semoga ini bermanfaat. Oh ya, Amin. itu aja obrolan aku sama Dentang. Ini adalah salah satu konten aku di Katarsis. Saya akan undang beberapa teman untuk curhat, buat melakukan katarsis. Buat teman-teman yang misalnya apa namanya punya ide atau punya apa namanya saran buat undang atau mewawancarai siapa, nanti teman-teman bisa komen di bawah gitu ya. Nanti saya coba buat hubungin. Gitu aja mungkin ya, Tang ya. Nanti kita akan sambung lagi kapan-kapan ngobrolnya. Makasih ya udah sempetin waktunya.
Ya, aku diajak lagi dong. Ya, boleh nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Terima kasih, Tang. oke, thank Bye. you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng.